Halo semua, perkenalkan nama saya Nimade Eki Dusadi, bisa dipanggil Eki, dari jurusan Front Office A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 tokoh entrepreneur yang telah sukses dengan usahanya. Siapa saja itu? Ayo simak video berikut ini. Yang pertama ada Edward Tirtanata dengan usahanya yaitu Kopi Kenangan. Didirikan beberapa tahun lalu bersama rekannya yaitu James Prananto saat bisnis kopi belum saja ramai. Beliau melihat peluang dari kebiasaan ngopi di Indonesia dan terus menerapkan berbagai cara agar usahanya dapat terus berkembang. Edward adalah lulusan jurusan bisnis di universitas di Amerika Serikat. Meski memiliki latar belakang pendidikan yang cukup keren, bukan berarti beliau bisa langsung saja sukses. Beliau juga pernah memiliki kegagalan dalam usahanya, seperti saat dia mendirikan Lewis & Carroll Tea yang menjual teh seharga 40-60 ribu per cangkir, yang ternyata harganya terlalu mahal untuk sebagian orang Indonesia, sehingga hasil yang didapatkannya kurang sesuai harapan. Beliau belajar dari kesalahannya. Edward pun berusaha mengamati tren dengan lebih cermat lagi. Dia menyadari kalau ada banyak orang Indonesia yang suka nongkrong sambil minum kopi. Tetapi beberapa tahun lalu jumlah kafe masih sedikit dan harga kopinya pun relatif mahal. Melihat peluang itu, Edward mengajak James untuk mendirikan kafe yang menjual kopi lokal berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Dengan penuh semangat, Edward pun menyiapkan berbagai hal untuk mendirikan kopi kenangan tersebut, mulai dari memilih biji kopi lokal, membeli mesin pembuat kopi yang tepat, hingga merekrut beberapa karyawan untuk membantu pengelolaan. Akhirnya, kafe ini dibuka pada tahun 2017 di Menara Standard Chartered, Jakarta Selatan. Mereka sempat khawatir kalau tidak akan ada pengunjung yang datang, tetapi ternyata kopi kenangan mendapat sambutan yang cukup baik dan bisa menjual kurang lebih 700 gelas kopi pada hari pembukaan. Beliau sengaja memilih nama kopi kenangan agar terkesan lebih akrab dan merakyat, terutama bagi kalangan anak-anak muda. Nama-nama kopi yang dijual pun tergolong unik dan receh. Ada lebih dari 20 jenis kopi dan minuman lainnya yang diberi nama kopi kenangan mantan, kopi kenangan masa lalu, kopi lupakan dia, dan lain-lainnya lagi. Nama unik tersebut berhasil menarik perhatian para pembeli, dan dengan tidak disengaja, para pembeli pun mempromosikan menu kopi kenangan di media sosial sehingga Edward bisa menghemat biaya marketing. Kini ada lebih dari 300 gerai kopi kenangan di Indonesia yang memiliki 3.000 karyawan. Edward dan rekannya juga terus melakukan inovasi, misalnya membuat aplikasi ponsel khusus untuk membeli menu di kopi kenangan. Hingga kini aplikasi tersebut sudah menjangkau lebih dari 1 juta pelanggan. Berkat kerja keras dan perjuangan, Edward bisa menikmati hasil yang menggembirakan. Nilai entrepreneurial yang bisa diambil dari kisah beliau adalah berani mengambil risiko, tidak pantang menyerah, dan bisa melihat peluang. Yang kedua ada Hendy Setiono, pria asal Surabaya dengan usaha kulinernya yaitu kebab Turki Baba Raffi. Ia memulai bisnis kebab Turki bahkan di usianya yang masih 20 tahun. Beliau mengungkapkan ide bisnis kebab itu mulai muncul saat dirinya berlibur ke Timur Tengah untuk mengunjungi orang tuanya yang ada di Qatar. Di sana dia menjumpai banyak sekali penjual kebab. Saat itulah Hendy melihat kuliner kebab ini menjadi salah satu peluang usaha yang unik dan baru jika dibawa ke Indonesia, dan memilih untuk serius dengan ide jualan kebabnya itu. Meski sempat dikecam oleh kedua orang tuanya karena meninggalkan bangku kuliah demi menjalankan usaha kebab Turki Baba Raffi ini, namun Hendy berusaha keras untuk menunjukkan bahwa keputusan yang diambilnya tidak akan salah. Dia pun mulai merintis bisnis kebab Turki Baba Raffi ini hanya dengan sebuah gerobak yang diawalinya dengan modal 4 juta rupiah. Beliau memodifikasi rasa kebabnya untuk menyesuaikan lidah orang Indonesia dan beberapa kali mencoba mencampurkan resep dari Qatar dengan bumbu-bumbu lokal khas Jawa hingga akhirnya terciptalah cita rasa kebab Baba Raffi saat ini. Dengan minimnya pengetahuan bisnis yang dimilikinya, Hendy belajar ilmu bisnis secara otodidak. Tentunya, dia mengalami sejumlah tantangan, mulai dari kurangnya tenaga kerja hingga ia harus melakukan trial and error di berbagai keputusan bisnisnya. Dia pun mulai merintis bisnis kebab Turki Baba Raffi ini hanya dengan modal sebuah gerobak yang diawalinya dengan modal 4 juta rupiah. Beliau memodifikasi rasa kebabnya untuk menyesuaikan lidah orang Indonesia dan beberapa kali mencoba mencampurkan resep dari Qatar dengan bumbu-bumbu lokal khas Jawa hingga akhirnya terciptalah cita rasa kebab Baba Raffi saat ini. Dengan minimnya pengetahuan bisnis, Hendy belajar ilmu bisnis secara otodidak. Tentunya, dia mengalami sejumlah tantangan, mulai dari kurangnya tenaga kerja hingga harus melakukan trial and error di berbagai keputusan bisnisnya.
Di tahun pertama, dia membuka 6 cabang dengan mengatur langsung, dan didorong oleh pola pikir bahwa berwirausaha itu cukup menantang. Setelah kerja keras yang panjang dan inovasi yang tidak henti, Hendy berhasil membuat kebab Turki Baba Raffi ini pun semakin berkembang pesat. Dan akhirnya pada 2005, Hendy mendirikan PT Baba Raffi Indonesia dan membuka franchise bisnis kebab guna melebarkan sayap hingga ke beberapa kota. Sejak saat itu, kebab Turki Baba Raffi terus berekspansi. Kini diketahui sudah ada lebih dari 1.300 outlet di seluruh Indonesia dan 68 gerai di 10 negara. Nilai entrepreneurial yang bisa diambil dari kisah Hendy Setiono adalah inovatif, kerja keras, dan mampu melihat peluang. Yang ketiga ada Aji Krishna dengan usahanya yaitu Krishna Oleh-oleh Bali. Terlahir dari keluarga seorang petani dan sempat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA karena orang tua tidak mampu. Sempat melakoni profesi sebagai tukang cuci mobil dari hotel ke hotel di sekitar Hotel Rani di Sanur. Hampir 2 tahun sudah sebagai pencuci kendaraan ini harus dijalani Aji Krishna. Sampai kemudian ia harus rela untuk berhenti dari pekerjaan yang menguntungkannya itu hanya karena fisiknya tak mampu lagi bertahan dari serangan rematik. Kemudian, beliau memutuskan untuk tinggal menumpang di rumah pamannya, seorang pengusaha konveksi kecil-kecilan. Selama tinggal bersama pamannya, beliau turut membantu segala pekerjaan konveksi dengan ikhlas meski tanpa upah. Kembali bertekad, beliau memberanikan diri datang menemui Pak Sidarta, pemilik konveksi Sidarta, yang kerap memberi pekerjaan jahitan di konveksi pamannya. Melihat kesungguhan pemuda yang ingin sekali bekerja, Pak Sidarta memberi kesempatan kepada beliau menjadi pegawainya dengan tugas pertama sebagai karyawan lapangan, mengambil dan mengantar keperluan jahitan. Selama mengabdi di konveksi Sidarta, beliau diperlakukan sangat baik sehingga ia berusaha keras untuk menunjukkan kerja sebaik-baiknya dan belajar banyak hal dari Pak Sidarta yang selalu memberikan petuah-petuah untuk memotivasinya. Dalam benak beliau tergambar niatan membuat sebuah sentral oleh-oleh khas Bali yang menyediakan semua pernak-pernik khas Bali. Ide itu pun kemudian berhasil terrealisasi dengan dibukanya sebuah pusat oleh-oleh Bali yang bernama Krishna Oleh-oleh Khas Bali pada tanggal 16 Mei 2007 di Jalan Nusa Indah, Denpasar. Dari sanalah lalu terpikir oleh beliau untuk mulai merintis produksi baju kaos sendiri sebagai cenderamata khas Bali. Dan benar saja, persis seperti prediksinya, segmen oleh-oleh khususnya berupa baju kaos khas Bali yang dibuat konveksinya meledak diminati pasar. Bermula dari keagresifan dan semangat pantang menyerah, akhirnya pada tanggal 16 Mei 2009 diresmikan sebuah imperium dagang mega outlet pusat pembelanjaan Krishna Oleh-oleh Khas Bali di kawasan Sunset Road Kuta yang sengaja dibangun untuk memudahkan dan memanjakan para wisatawan untuk berbelanja memperoleh cenderamata khas Bali dengan nyaman. Ini menandakan kehidupan pariwisata Bali yang tidak akan pernah berhenti. Kini di tengah kebesaran industri dagang yang berkibar itu, beliau tidak kehilangan kearifannya. Beliau semakin banyak melibatkan diri pada kegiatan sosial dan berada di balik banyak bantuan bagi mereka yang kurang mampu, panti asuhan, dan berbagai kegiatan bermasyarakat. Nilai entrepreneurial yang bisa diambil dari kisah beliau adalah berani mengambil risiko, tidak mudah menyerah, mandiri, dan selain itu, Aji Krishna juga memiliki nilai keterampilan atau skill yang tinggi. Dia memiliki inisiatif berinovasi untuk mengembangkan usahanya yang awalnya menjual kaos sebagai cenderamata, kemudian menciptakan desain karya. Itulah 3 tokoh entrepreneur beserta kisah inspiratif beliau dalam mendirikan usahanya. Sekian dan terima kasih. Salam sukses luar biasa.